Perkenalkan, nama saya Catherine Ramawuli dengan NIM 2171-6583. Saya ingin mempresentasikan hasil rangkuman dari kelompok kami. Bab 19, Sumber-sumber hukum. A. Arti tentang sumber hukum. Sumber hukum adalah segala apa saja yang menimbulkan aturan-aturan yang mempunyai kekuatan yang bersifat memaksa, yakni aturan-aturan yang kalau dilanggar mengakibatkan sanksi yang tegas dan nyata. Pendapat menurut pakar hukum. Menurut Leon Degout merupakan ahli hukum asal Prancis. Menurutnya, hukum adalah tingkah laku para anggota masyarakat yang harus dipatuhi sebagai jaminan kepentingan bersama. Dan menurut Ernest Utrecht, menurut ahli hukum dari Belanda ini, hukum adalah himpunan peraturan yang mengatur kehidupan. Menurut Prof. M.R.M. Myers mengartikan hukum sebagai semua aturan yang mengandung pertimbangan kesusilaan. Menurut C.S.T. Kansil menyatakan bahwa hukum bisa menciptakan ketertiban dan pergaulan manusia. Hal ini dimaksud untuk memelihara keamanan dan ketertiban dalam masyarakat. Menurut R. Sueroso berpendapat pengertian hukum adalah himpunan pengaturan yang dibuat oleh pihak berwenang dengan tujuan mengatur tata kehidupan masyarakat. Karakteristik dari hukum adalah memerintah, melarang, serta memaksa dengan menjatuhkan sanksi hukum yang mengikat bagi siapapun yang melanggar. Undang-undang, sumber hukum formil. Undang-Undang Dasar 1945, Undang-Undang Dasar 1945 merupakan segala induk dari peraturan perundang-undangan di Indonesia, merupakan hukum tertinggi di Indonesia, dan segala peraturan perundang-undangan yang dibuat tidak boleh bertentangan dengan UUD 1945. 2. Ketetapan MPR. Ketetapan MPR tidak terdapat dalam UUD 1945, namun berdasarkan surat Presiden yang ditujukan kepada DPR nomor 2262 Hukum atau tahun 1959, tanggal 20 Agustus tahun 1959, dikenal bentuk peraturan perundang-undangan. Salah satunya adalah keputusan MPRS, yaitu peraturan perundang-undangan yang dibuat berdasarkan pasal UUD 1945. Istilah ketetapan itu sendiri baru menyatakan bahwa MPR bertugas untuk menetapkan undang-undang dan garis besar haluan negara. Asas-asas perundang-undangan yaitu undang-undang tidak boleh berlaku surut, undang-undang yang berlaku kemudian membatalkan undang-undang yang terdahulu, undang-undang yang dibuat lembaga yang lebih tinggi pula kekuatan berlakunya, atau lex superior derogat lex inferiori, atau lex specialis derogat lex generalis. Undang-undang tidak dapat diganggu gugat. 4. Peraturan pemerintah PP. Pasal 5 ayat 2 UUD 1945, Presiden menetapkan peraturan pemerintahan untuk menjalankan undang-undang sebagaimananya mestinya. Presiden tidak akan menetapkan peraturan pemerintah tersebut sebelum ada undang-undangnya, mengingat bahwa undang-undang tersebut merupakan sumber hukum tata negara, maka peraturan pemerintah tersebut juga merupakan sumber hukum tata negara. 5. Keputusan Presiden. Keputusan Presiden pertama kalinya dikenal sebagai bentuk peraturan perundang-undangan berdasarkan surat Presiden yang ditujukan kepada DPR tanggal 20 Agustus tahun 1959. 6. Peraturan pelaksanaan lainnya. Yang dimaksud dengan peraturan pelaksanaan lainnya adalah peraturan pelaksanaan yang ada setelah TAP MPR nomor 10 MPR tahun 1966. Misalnya, peraturan menteri yang dibuat berdasarkan pada peraturan yang lebih tinggi sesuai dengan hierarkinya. 7. Konvensi. Konvensi sama dengan kebiasaan ketatanegaraan dengan adanya keyakinan hukum dari golongan atau orang-orang yang berkepentingan, dan keyakinan tersebut dipercaya memuat hal-hal yang baik, dan karena adanya nilai-nilai yang baik dalam aturan tersebut maka harus ditaati. Sumber hukum material. Sumber hukum material tata negara adalah sumber yang menentukan isi kaidah hukum tata negara dan contoh sumber hukum yang termasuk dalam arti material yaitu Pancasila. Kebiasaan ketatanegaraan atau konvensi ketatanegaraan. Kebiasaan atau tradisi adalah sumber hukum yang tertua. Sumber dari mana dikenal atau digali dengan hukum di luar undang-undang tempat dapat menemukan atau menggali hukumnya.
Kebiasaan merupakan tindakan menurut pola perilaku yang tetap, azek atau lazim, normal atau adat dalam masyarakat atau pergaulan hidup tertentu. Apabila ternyata dalam perundang-undangan tidak ada ketentuan atau jawabannya, maka barulah mencari dalam hukum kebiasaan atau kearifan lokal. Untuk itu, mari kita kaitkan apa yang telah dijelaskan oleh ahli di atas dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Apakah hukum positif memperbolehkan hakim untuk menggunakan hukum tidak tertulis? Dasar menggali perlu dipahami terlebih dahulu isi dari pasal 5 ayat 1 Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang kekuasaan, kehakiman atau UU Kekuasaan, Kehakiman. Selanjutnya dapat dikatakan bahwa hakim boleh menjadikan hukum tidak tertulis sebagai dasar untuk menggali hal ini, sebagaimana disebutkan dalam pasal 50 ayat 1 UUD Kekuasaan Hakim, yaitu putusan hakim yang bermasalah bisa muncul karena pihak berperkara juga lebih mendengarkan kemenangan daripada kebenaran. Kalau dari pihak benar-benar mencari kebenaran, tetapi karena praktisinya banyak yang mencari kemenangan, perkara sederhana pun dibawa hingga kasasi, bahkan ke peninjauan kembali. Hakim-hakim pun ikut mengabaikan cita hukum, kepastian dan keadilan hukum diperlakukan secara alternatif, bukan integratif. Akibatnya, putusan hakim mengandung ketidaksesuaian antara pertimbangan dan amar. Berdasarkan sumber dan bentuk hukum tertulis atau hukum undang-undang, hukum persetujuan atau hukum traktaat. Hukum tidak tertulis, hukum kebiasaan, hukum adat. 2. Berdasarkan kepentingan-kepentingan yang diatur atau dilindunginya. Hukum privat, yaitu hukum yang mengatur kepentingan-kepentingan persoalan dan juga kepentingan-kepentingan negara dalam kedudukannya, bukan sebagai pengusaha. Hukum politik atau hukum yang mengatur atau yang melindungi kepentingan-kepentingan negara sebagai penguasa hukum publik, yaitu hukum yang mengurus segala pembendaharaan negara, memelihara kepentingan-kepentingan timbal baliknya negara lain. Berdasarkan hubungan aturan hukum, hukum antar waktu, hukum antar tempat, hukum antar golongan, hukum antar agama, hukum antar internasional. Berdasarkan pertaliannya dengan hubungan-hubungan hukum, berdasarkan pelaksanaan sanksi, hukum kaidah atau Normenrecht adalah ketentuan-ketentuan hukum baik publik maupun privat, di mana dinyatakan ada perintah atau larangan yang berkenan dengan suatu hukum sanksi. Ialah hukum ketentuan yang menetapkan apakah hukuman yang ada dapat dikenakan kepada seorang yang melanggar kaidah-kaidah undang-undang atau kaidah hukum lainnya. B. Pergolongan klarifikasi yang lazim dipergunakan berdasarkan sumbernya. Hukum undang-undang, hukum traktat adalah hukum yang ditetapkan oleh negara-negara yang bersama mengadakan perjanjian. Hukum kebiasaan atau hukum adat, hukum jurisprudensi adalah hukum yang berbentuk karena hakim. Hukum ilmu adalah hukum kebetulan, saran-saran yang dibuat oleh para ahli hukum yang berdasarkan dalam pergaulan hukum. Berdasarkan daerah kekuasaannya, hukum nasional, hukum internasional, hukum asing, berdasarkan kekuatan sanksi. Hukum paksa atau hukum yang bersifat memaksa ialah hukum yang dalam keadaan konkret harus ditaati. Dengan kata lain, hukum ini mempunyai kekuasaan mutlak atau absolut. Hukum tambahan atau hukum yang bersifat mengatur dan menambah. Hukum ini adalah hukum yang dalam keadaan konkret dapat dikesampingkan oleh perjanjian yang dibuat oleh kedua belah pihak. Berdasarkan isinya, yang termasuk ke dalam golongan hukum publik ialah hukum pidana, hukum negara. Yang termasuk hukum privat adalah hukum perdata, hukum dagang, hukum perselisihan. 5. Berdasarkan hukum fungsi dan pemeliharaannya. Hukum material ialah hukum yang mengatur isi perhubungan antara kedua belah pihak atau yang menerangkan perbuatan mana yang dapat dihukum dan hukum apa yang dapat dijatuhkan. Hukum formil ialah hukum yang menunjukkan cara menjalankannya. Menurut hukum dibagi menjadi 2. 1. Hukum tertulis adalah hukum yang tertulis
atau dicantumkan dalam perundang-undangan. Contoh, hukum pidana dituliskan pada KUHP pidana, hukum perdata dicantumkan pada KUHP perdata, hukum tertulis sendiri masih dibagi menjadi dua, yakni hukum tertulis yang dikodifisikan, yang tidak dikodifisikan. Dikodifisikan artinya hukum tersebut dibukukan dalam lembaran negara dan diundang-undangkan atau diumumkan di Indonesia menganut hukum tertulis yang dikodifisikan. Yang dikodifikasi. Kelebihan adalah adanya hukum dan penyederhanaan hukum tentang kesatuan hukum. Kekurangannya adalah hukum tersebut bila dikonotasikan bergeraknya lambat atau tidak dapat mengikuti hal-hal yang terus bergerak maju. Hukum tidak tertulis adalah hukum yang tidak dituliskan atau dicantumkan dalam perundang-undangan. Contoh, hukum adat tidak dituliskan atau tidak dicantumkan pada perundang-undangan tetapi dipatuhi oleh daerah tertentu. Menurut sifatnya, hukum dibagi menjadi dua. Satu, hukum yang mengatur, yakni hukum yang mengabaikan belah pihak-pihak yang bersangkutan telah membuat peraturan sendiri. Dua, hukum yang memaksa, yakni hukum yang dalam keadaan apapun memiliki paksaan yang tegas. Menurut sumbernya, hukum dibagi menjadi empat. Satu, hukum undang-undang, yakni hukum yang tercantum dalam perundang-undangan. Dua, hukum kebiasaan atau adat, yakni hukum yang ada di dalam peraturan-peraturan adat. Tiga, peraturan jurisprudensi, yakni hukum yang terbentuk menurut keputusan hakim di masa yang lampau dan di perkara yang sama. Hukum traktat, yakni hukum yang terbentuk karena adanya perjanjian antar negara yang terlibat di dalamnya. Demikian rangkuman yang dapat kami presentasikan. Saya mengucapkan terima kasih.